manusia sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang merasa berat atasnya daripada penderitaan kalian. Di beban-beban umatnya itu, beban-beban sahabat-sahabat itu terasa berat oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah dapurnya Nabi Muhammad SAW itu 3 hari tidak mengebul nggak mengebul asap. Lain dengan kita, dapur kita nggak mengebul asap karena mungkin langsung diserap terus, kita nggak kelihatan asapnya ya. 3 hari 3 malam tidak ada asap, berarti apa? Tidak masak. Makannya hanya kurma. Diceritakan pada saat itu Rasulullah itu baru saja berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baru berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Rasulullah mau, dia bisa saja minta kepada sahabat, saya ingin makan ini, saya ingin makan itu, bisa. Tapi apa? Ketika para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, para muhajirin itu semuanya miskin. Karena mereka meninggalkan semua harta benda mereka di Mekah, miskin. Dan Rasulullah SAW merasakan penderitaan mereka semua, sehingga Rasulullah pun tidak ingin merasa lebih dari mereka, ingin merasakan penderitaan para sahabatnya. Azizun alaihi ma anittum, rasa berat terhadap beban dari umatnya. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau mengambil baskom ya, kemudian mengusapkan ke wajahnya, mengatakan sangat berat, sangat tundong. Ya Allah, timpakanlah semua sakitnya rasa ketemu ini kepada aku ya Allah, jangan kepada umatku. Itulah doa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sangat mencintai umatnya. Hanya saja umatnya yang kadang-kala tidak merasa untuk bahkan sholat sendiri pun kita masih sedikit. Sholat mungkin hanya pada sholat saja. Kita jarang mengkhususkan sholat Nabi pagi dan sore. Nanti kita bahas sedikit tentang sholat. Bahkan Allah pun dan malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menerangkan bagaimana mulianya kedudukan Rasulullah SAW. Betapa mulianya beliau. Bahkan Allah pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawatnya Allah itu adalah keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya malaikat adalah doa dan istighfar. Salawatnya kita itu adalah doa dan takzim kepada Rasulullah SAW. Nanti kita bahas lagi masalah salawat. Jadi tadi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Bahwa Rasul itu ingin sekali bagi kalian itu untuk apa? Antuk minum, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu tidak berputus asa mengajak pamannya Abu Talib untuk beriman kepada beliau. Berdakwah. Ingin sekali mereka para umat itu beriman kepada Rasulullah. Antadkhul jannah. Ingin sekali Rasulullah itu agar semua itu nanti masuk ke dalam surga. Di sebuah riwayat dikatakan bahwasanya manusia nanti pada yaumul akhir itu ya, merasa dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya yaumul mahsyar. Mereka larikan Nabi Adam. Dia tahu, Nabi Adam, tolonglah kami, mintalah syafaat kepada Allah kepada kami. Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa memberikan syafaat? Minta kepada Allah sedangkan aku pernah melakukan dosa, di mana saya kemudian dikeluarkan dari surga. Itu maka mintalah kamu kepada Nabi Nuh. Kemudian manusia itu meminta kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mintalah kepada Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Nuh mengatakan, bagaimana aku bisa minta kepada Allah? Dan aku minta Allah untuk anakku aja gak dikasih sama Allah. Anakku tidak beriman, anak Nabi Nuh. Mintalah kamu kepada siapa? Habis Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa meminta kepada Allah, sedangkan aku minta untuk ayahku saja Allah tidak mengabulkan. Tidak boleh beristighfar kepada ayahnya, ya, Nabi Ibrahim. Tetap ayahnya itu adalah pembuat berhala. Kemudian darilah mereka kepada Nabi Musa. Musa mengatakan, aku tidak bisa minta Allah sedangkan aku pernah melakukan dosa, itu pernah membunuh. Dan kan Nabi Isa akhirnya mintalah kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
memintakan syafaat kepada umatnya. Selama beliau bersujud, maka Allah memberikan syafaat kepada para umatnya, para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Rasulullah SAW sejak dikandung, dilahirkan sampai nanti pada yaumul qiyamah. Salah satu yang bisa memberikan syafaat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis katakan ketika selesai azan, maka doalah setelah azan. Maka kata Rasulullah, dan siapa yang setelah azan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatu wa terus sampai selesai, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Doa itu saja. Hadisnya seperti itu. Berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Assalamualaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan bahwasanya tidak pernah Allah itu menggabungkan dua namanya Rauf, Rahim pada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada dua sifat. Ini dari nama-nama Allah, Raufur Rahim. Dua sifat, dua nama Allah yang disifatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad SAW itu sangat cintanya kepada para umatnya. Maka sudah saatnya kita untuk menjadikannya tauladan bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW ini tauladan bagi kalian. Tauladan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau yang Muhammad mempunyai akhlak yang azim, yang agung. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tidak khuluqin 'adzim." Akhlak yang agung. Yang agung. Ya. Tapi beliau punya akhlak yang agung. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah ditanya, maka Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran. Maka akhlaknya itu adalah Quran. Semua apa yang dilakukan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ditanya lagi ketika tentang akhlak Rasulullah, Aisyah kemudian menjawab dengan surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum fi zakati fa'ilun. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Dan di sebuah hadis katakan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya apakah yang masukkan orang ke dalam surga. Banyak masuk orang dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Kadang-kadang kita susah gitu ya, ibadah tapi akhlaknya juga kita tidak ada pengaruh ke akhlak gitu. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok nggak ada efeknya? Puasa, sholat, maksiat gitu ya. STMG. Ya, STMG. Sholat terus maksiat jangan. Sholat terus maksiat jangan. Ya, maksiat baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maksud kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, kita bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan kita kepada manusia, perbuatan zalim kita kepada manusia, perbuatan dosa kita kepada manusia. Itu kalau kita lihat dari taubat ya. Jadi taubat kita kepada Allah itu syaratnya 3. Ya, lisan, dia kemudian meninggalkan, kemudian dia bertekad tidak melakukannya lagi. Tapi ketika dia berdosa kepada manusia, maka ada satu lagi, hak manusia itu harus dilakukan. Ketika hutang ya, ketika dia pernah menzalimi secara finansial, dia harus mengembalikan. Ada hak-hak lain. Ketika dia menzalimi, ya, mungkin harus dikisos. Jadi ada hak-hak lain. Ya. Jadi bagaimana ketika dia menuduh, memfitnah seperti itu ya, kemudian menghibah, maka dia ada yang mengatakan dia harus minta dihalalkan, harus minta dimaafkan semuanya. Atau ada yang bilang tidak perlu dihalalkan, tapi kemudian dia kebalikannya ya, memberikan yang baik-baik terhadap orang itu. Misalnya kita pernah menjanjikan orang ini, kemudian kita bertobat,
ya kita balik, kita baik-baikkan dia, kita bagus-bagusan dia kepada orang lain. Jadi kita perlu hati-hati. Yang sini kan begitu, makanya ada diriwayatkan ada orang yang sholat malamnya bagus, tapi dia menginikan kucing gitu ya, menyiksa kucingnya, menyiksa kucingnya, maka dia neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan melupakan bahwasanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kata Rasulullah, takwa, apa yang memasukkan ke dalam neraka itu lidah dan kemaluan. Ya, jadi lidah ini kadang-kadang kita sulit dikontrol ya. Lidah tidak bertulang. Kadang-kadang lidah itu lebih pedih dari pedang. Kalau sudah menyakiti orang, hati itu kadang-kadang tidak akan bisa untuk kembali tanpa bekas itu. Pasti akan ada bekasnya. Makanya hati-hati terhadap lidah kita. Pada zaman sekarang hati-hati terhadap tangan kita. Tangan kita ketik-ketik sesuatu gitu ya. Sama aja gitu ya. Jadi kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah SAW, tidaklah orang itu memanggil beliau, baik ahlul bait maupun sahabat, kecuali Rasulullah SAW mengatakan labbaik. Labbaik. Kemudian juga kisah beliau terhadap pengemis Yahudi yang buta matanya, beliau suapin gitu ya. Walaupun orang Yahudi itu terus menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah, tapi Rasulullah sabar. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar atau Umar gitu ya. Kemudian, kamu bukan orang yang biasa memberikan saya suap makan gitu. Dia telah meninggal. Atau dia itu Rasulullah yang selalu dijelek-jelekan terus oleh orang Yahudi. Dan masih banyak lagi ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu orang Yahudi yang selalu menghina, menyiksa Rasulullah, melempari batu gitu. Ketika sakit tetap dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Jadi dan masih banyak lagi ya tentang Rasulullah. Kalau Siti Khadijah mengatakan ya ketika Rasulullah itu dari Gua Hira ya, kemudian ketika ada Jibril dan beliau sangat ketakutan masuk ke dalam rumah Khadijah, zamiluni, wahai Khadijah, selimut aku ketakutan, kata Khadijah, dan engkau takut Allah tidak akan menghinakan engkau, karena engkau orang yang menyambung satu sama lain. Engkau selalu menolong orang yang butuh bantuan. Allah tidak akan menghinakan engkau. Dan salat malam beliau ya, kalau kita lihat, kita jadikan uswah itu sampai kaki beliau bengkak-bengkak gitu. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya engkau telah diampuni dosa-dosanya ya. Ma taqaddama min dambi, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kenapa engkau begini? Kata Rasulullah, afala akun abdan syakur, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Suatu kalau salat malam baca, ketika itu ada makmumnya Abdullah bin Mas'ud, baca surat Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling 100 ayat cukup. Nggak taunya habis 100 ayat terus selesai. Kemudian paling habis surat Al-Baqarah cukup. Habis Al-Baqarah lagi surat Al-Imran. Paling surat Al-Baqarah berapa juz, Bu? Hampir 3 juz, 2,5 juz. Lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, baru ruku. Setelah salat malamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah SWT pun tadi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawat kamu dan berilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat waktu itu pada saat ayat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu, arafna, alimna assalam alaika. Kita tahu bagaimana salam kepadamu. Wa kaifa as-salatu alaika? Bagaimana salawat kepadamu? Maka Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakan Allahumma shalli ala Muhammad. Hadisnya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang di situ tidak ada sayyidina. Jadi makanya orang yang keras itu, sayyidina itu bid'ah katanya. Karena itu di hadisnya tidak ada kata-kata sayyidina, itu tambahan.
Tapi ada orang lain mata sidina itu adalah adab. Adab orang kepada presiden kita yang terhormat, Bapak Presiden yang mulia. Masa pada Nabi kita nggak pakai apa ala Muhammad katanya. Ala Sayyidina Muhammad itu adalah adab. Ini masalah adab dengan masalah ittiba, masalah mengikuti Rasul. Sama ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar jadi imam. Kemudian Rasulullah SAW udah agak semua diangkat menjadi makmumnya Abu Bakar. Abu Bakar tahu Rasulullah di belakang, dia mundur. Dia nggak mau berada di depan Rasulullah. Dia mundur. Kata Rasulullah, tarik lagi ke depan. Disuruh Rasul, diperintahkan Rasulullah untuk ke depan, tetap imam. Ke depan sejauh diangkat. Mundur lagi Abu Bakar. Ini lagi, dorong lagi Rasulullah, tetap jadi imam. Kalau ittiba, dia tetap jadi imam, disuruh, diperintahkan. Dia mundur lagi sampai 3 kali. Akhirnya mundur, kemudian beliau duduk dan mengisyaratkan kepada para jamaah untuk duduk bermakmum kepada Rasulullah yang sholatnya sambil duduk. Ketika selesai Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak mau ketika saya suruh kamu tetap jadi imam? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya bumi terbelah dan saya masuk ke dalamnya dan terhimpit, itu lebih baik daripada saya berada di depan kamu menjadi imam atas Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, itu adab. Jadi adabnya bagaimana? Adabnya Rasulullah, adabnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Betapa cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat itu ditangkap oleh orang Quraisy, disiksa, ingin dibunuh, disalib, disiksa. Dan ditanyakan, apakah kamu rela kalau Muhammad itu menjadi pengganti kamu di sini dan kamu bebas? Tadi saya tidak ridha sedikit pun, walaupun seduri yang menusuk kakinya, saya tidak akan rela. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW? Tapi kita kayaknya kok kurang, salawat juga kurang. Padahal kata Rasulullah, man sholla alayya sholatan wahidan, barang siapa yang salawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan mengangkat 10 derajat atasnya, dan Allah akan mencatatnya baginya 10 kebaikan, dan Allah akan menghapusnya 10 keburukan. Itu 1 kali, Bu. 1 kali. Bagaimana kalau kita terus melakukan salawat kepada Muhammad? Nanti pada hari kiamat, nanti yang surga yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu naik mimbar. Yang pertama beliau katakan amin, yang kedua amin, ketiga amin. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah kau mengatakan amin? Satu, Jibril datang dan Jibril berdoa dan aku aminkan. Doa yang pertama, celakalah orang jika kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu orang yang masih hidup tapi tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Yang ngerti nggak Bu maksudnya, Bu? Celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi tidak bisa mengantarkannya ke dalam surga. Tidak ada birrul walidain. Tidak ada birrul walidain. Kedua adalah celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Nah, yang ketiga adalah celakanya orang yang masuk dalam Ramadan dan keluar dari Ramadan itu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat itu boleh sallallahu alaihi wasallam ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah ya, tapi yang jelas ketika disebut namanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama mengatakan, idza arada an yas'alallaha hajatan, jika seorang ingin berdoa kepada Allah dengan pada suatu hajat, fal yabda, maka mulailah itu dengan salawat Nabi. Jadi ibu kalau berdoa, ibu mulai dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika diakhiri dengan salawat Muhammad SAW. Maka Allah tidak akan menolak doa yang berada di antara dua salawat ini. Dikatakan lain, Muhammad mengatakan doa orang yang tidak diawali dengan salawat itu doanya tidak sampai ke langit. Jadi kalau doa jangan langsung doa saja. Kita biasanya adab dalam berdoa itu kita puji Allah Subhanahu wa taala.
kita puji Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lagi misalkan ada kita puji Allah, kemudian kita sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Maka doa yang diawali dengan salat itu insyaallah akan sampai ke jadi terakhir adalah bukan hanya sholawat ya, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kita mengikuti sunnahnya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Dan siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Dan siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Jadi kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, apa yang kamu akan persiapkan untuk hari kiamat itu? Dia bilang, bisa mencintai Allah dan bisa mencintai para sahabat-sahabat Abu Bakar. Ya katanya apa kata Rasulullah? Ya antam ma'aman. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah SAW ini tanda kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah dari yang kecil. Ya. Bagaimana kita makan ya, dengan tangan kanan dengan mengucapkan Bismillah, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ya yang lain-lainnya ada dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang lainnya dalam misalkan kalau mau tidur kita biasa berwudu. Kalau kita berwudu itu mau tidur itu nanti didoakan malaikat sampai kita bangun. Didoakan malaikat. Dan nanti ikuti sunnah Rasulullah SAW itu juga nanti akan ada perbedaan karena perbedaan masalah sunnah hadis. Jadi sunnah itu dari kaidah fikih itu berbeda dengan sunnahnya misalkan menurut jamaah tabligh. Kemudian sunnahnya menurut jamaah tabligh. Pokoknya masalah gini Bu, misalkan ini khutbah dengan memakai tongkat itu sunnah apa tidak? Karena kalau Rasulullah mengatakan sesuatu jelas itu sunnah, menyuruh sesuatu makanan dengan tangan kanan, ucapan Bismillah. Tapi jika Rasulullah mengerjakan sesuatu yang Rasul tidak pernah suruh, itu bagaimana? Misalkan pakai tongkat, Rasulullah nggak pernah menyuruh pakai tongkat ketika berkhutbah, tapi Rasulullah lakukan itu. Nanti itu akan jadi perbedaan pendapat. Dalam kaidah fikih itu, dalam fikih nanti ada apa namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya ada banyak. Tapi kalau orang yang lain, kalau mereka langsung kepada hadis Nabi, maka yang ada hanyalah sunnah atau bid'ah. Jadi kalau tidak ada yang dicontohkan Rasulullah itu bid'ah, itu bid'ah. Itu nanti panjang ceritanya. Kalau kita bahas itu nanti akan panjang ceritanya. Misalkan orang-orang yang membacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal. Tidak perbedaan pendapat. Menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian ya hal-hal yang seperti itu akan banyak nanti perbedaan pendapat. Tapi bagaimana bagi kita berlapang dada terhadap apa-apa yang kita perbedakan dan kita boleh bersama dengan apa-apa yang kita sepakati bersama. Apa yang kita bersepakat bersama, kita sama-sama lakukan. Apa yang kita perbedakan ya kita berlapang dada atas perbedaan itu. Ada orang yang tidak ada maulid bid'ah dan sebagainya, silakan. Yang maulid kalau sepanjang adalah wasilah itu masih oke. Jadi ada ulama mengatakan bedakan antara ibadah dengan wasilahnya. Misalkan wasilah itu bisa bisa berkembang. Misalkan haji waktu dulu tuh naik onta, sekarang kan nggak mungkin naik onta gitu. Sekarang naiknya pesawat gitu.
Maka itu adalah wasilah, kendaraan itu adalah wasilah, dan itu bisa berkembang. Makanya Yusuf Qaradawi mengatakan yang ibadah itu berpuasanya. Untuk kita bisa berpuasa, maka kita harus bisa mengetahui kapan berpuasa. Itu adalah wasilah. Dulu adalah dengan melihat hilal. Itu adalah wasilah. Wasilah itu bisa berkembang dengan teknologi. Sekarang untuk mengetahui bulan itu tidak perlu pakai langsung melihat, kita bisa dengan hitungan. Itu adalah wasilah. Kalau dulu dengan mata telanjang, sekarang dengan teleskop macam-macam begitu. Dulu nggak ada zaman Nabi. Bid'ah gitu. Ya, tidak semua yang ada di zaman Nabi yang tidak ada tuh adalah bid'ah. Itu nanti terbagi berbagai macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini bagi saya gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah ya bid'ah dolalah. Tapi bagi saya ada bid'ah hasanah. Al-Quran dibukukan itu juga bid'ah, Bu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Maka ketika Umar bin Khattab menginginkan nasihat kepada Abu Bakar agar dibukukan Al-Quran karena banyak orang yang hafiz Quran meninggal, wafat, syahid. Kata Abu Bakar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Umar, ini bagus gitu. Akhirnya dilakukan. Zaid bin Sabit juga gitu. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Itu juga dengan sholat tarawih berjamaah. Jadi itu adalah kata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah seperti ini. Kemudian juga kita lihat